Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan menyikapi apa? Tahun baru dan bulan Rajab. Ini kita sampaikan dalam rangka melaksanakan ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Dan ini juga dalam rangka watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Dan juga dalam melaksanakan sabda Rasul, ad-dinu an-naseha, agama adalah nasihat. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tidak beberapa lama lagi kita akan melewati perpindahan bulan Hijriah dari bulan 6 ke bulan yang ke-7 alias mau memasuki bulan Rajab. Kemudian juga tahunnya tahun Masehi kepada tahun baru. Intinya seorang muslim muslimah harus betul-betul di atas ilmu dalam menyikapi dua momentum ini agar tidak salah langkah, agar tidak tersesat. Dan ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Maka sikap seorang muslim muslimah senantiasa menimbang segala sesuatu dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW
tentunya dengan pemahaman para sahabat, karena Rasul bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang akan kita pelajari bersama ini hanya sekedar ringkasan dari yang telah ditulis, yang disampaikan oleh para al-ulama. Ya, apalagi dalam waktu yang singkat, dua pembahasan besar kita bahas, tentunya tidak mungkin bisa terperinci betul, tidak mungkin bisa panjang lebar, namun ini sekedar ringkasan saja. Baik, maka sekali lagi, ini kajian satu sesi namun dua materi, dua tema. Ini spesial. Bukan spesial tahun baru loh ya. Tapi membahas tahun baru. Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bahas bagaimana sikap bijak seorang muslim muslimah menghadapi, menyikapi tahun baru Masehi. Kita insya Allah sudah tahu bersama, tahun baru ini namanya Masehi dinisbatkan kepada Al-Masih Isa ibni Maryam. Dan ini satu paket sebetulnya dengan perayaan apa? Natal. Makanya disingkat apa kepanjangannya? Iya, ini satu paket dengan apa? Hari rayanya orang Nasara. Perayaan Natal dan tahun baru. Sudah jelas, sudah terang benderang. Ini adalah hari rayanya orang-orang An-Nasara. Maka ini secara global kita katakan haram mengikutinya, haram mengucapkan selamat di hari raya tersebut, dan juga haram ikut-ikutan apapun intinya. Ini adalah apa? Hari raya orang-orang An-Nasara. Sekarang yang mau kita bahas, apa dalil haramnya ikut perayaan tahun baru? Kalau Natal sudah lewat ya. Namun yang sekarang, yang akan datang, tahun baru. Ini kita katakan dengan tegas, dengan terang, hukumnya haram. Ikut apapun acaranya. Kenapa? Apa dalilnya? Ini yang akan kita lebih fokuskan di sini. Sebagaimana tadi, pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah. Maka apa dalil haramnya perayaan tahun baru menurut kaum muslimin? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga pemahaman para sahabat Rasul. Adapun dari ayat yang pertama, ini yang sering kita baca setiap hari. Seorang muslim yang bijak, muslimah yang bijak, tidak mungkin lepas dari ayat ini. Hampir, mungkin sampai lebih dari 20 kali dia baca. Kalau ditambah dengan salat sunnah. Apa yang dia baca? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, siratal mustaqim, jalannya para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau itulah Islam ala Rasul, ala para sahabat Rasul. Itu yang kita minta tiap hari, tidak kurang dari 17 kali. Apalagi tambah dengan salat sunnah. Kemudian kata Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Rasul mentafsirkan sendiri. Al-maghdub alaihim al-yahud. Orang Yahudi adalah orang yang dimurkai. Waladdallin, ad-dalun an-nasara. Kata Rasul, orang yang sesat adalah an-nasara. Maka kita tiap hari mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari jalannya al-yahud wan nasara. Namun sangat
disayangkan. Banyak kaum muslimin yang mereka sekali lagi, kalau mereka sholat 5 waktu yang wajib ini, tidak kurang 17 kali mereka baca, mereka dengarkan ayat ini. Namun kok masih ikut perayaan tahun baru. Apapun alasannya, entah basa-basi atau basi betulan, ya. Entah itu sekedar toleransi atau telur asin, ya. Apapun alasannya haram. Dia yang minta sendiri kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jauhkan kami dari jalannya orang Yahudi, jalannya orang Nasara. Ini perayaannya orang Nasara. Kok malah apa? Mendekat, kok malah ikut-ikutan. Ini kontradiksi antara ucapannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin dengan perbuatan yang ikut perayaan tahun baru tersebut. Paham tuh? Paham ya? Maka sekali lagi, yang sudah ada niat untuk ikut-ikutan meskipun hanya beli trompet misalnya, bertobat ya. Nggak boleh meniup lilin atau niup kompor dengan niat tahun. Iya, kalau niup kompor atau matikan ya harus, kalau nggak dipakai daripada kebakaran. Cuma kalau niatnya niup kompor dalam rangka tahun baru, haram. Paham ya? Na'udzubillah min dzalik. Kita sekali lagi setiap hari mohon kepada Allah dijauhkan dari jalannya an-nasara ad-dhalin. Kok tahun baru ikut-ikutan? Ya, ataupun tadi ya ikut mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal dan sebagainya. Ini sekali lagi sangat jauh dari apa yang dia ucapkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, kemudian dalil yang kedua. Ini juga sama. Hampir setiap kita sudah menghafalkannya. Mulai dari kecil insyaallah ta'ala. Yaitu surat yang pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjutkan. Terus. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadis suratul Bara'ah minal amal alladhi ya'maluhul musyrikun. Surat ini dinamakan surat Al-Bara'ah, berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kafirin. Ini tiap sholat sunnah kita baca, meskipun hukumnya mustahab, yang sholat sunnah apa dibaca surat ini? Ya, qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, sunnah witir, kalau umrah atau haji, 2 rakaat, tawaf. Ini disunahkan oleh Rasul SAW. Dan itu kata Imam Ibnu Katsir sekali lagi, surat Al-Bara'ah. Bahkan kata beliau juga, amara fiha Rasulullah SAW min an yatabarra'a min dinihim bil kulliyah. Bahwasanya Allah perintahkan dalam surat ini Rasulnya SAW untuk berlepas diri dari semua ajaran orang-orang kafir secara totalitas bil kulliyah. Dan ini juga kata beliau perintah untuk umatnya. Maka sekali lagi naudzubillah min dzalik, kalau kita masih ikut-ikutan acara keagamaan mereka, ini bukan urusan adat, ini perayaan. Sebagaimana kalau kaum muslimin merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu hari raya keagamaan atau hari keadatan? Adat istiadat? Agama. Maka dusta kalau ada mengatakan kan sudah adat istiadat. Ini bukan adat istiadat, ini adalah apa? Acara keagamaan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, Allah memerintahkan Rasul dan kaum muslimin berlepas diri dari semua ajaran mereka, dan ajaran mereka perayaan tahun baru ini. Kemudian juga kalau diperinci ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Ini bantahan bagi yang mengatakan tidak boleh mengatakan mereka kafir. Katakan cuma apa?
non-muslim. Qul ya ayuhan non-muslim gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bisa kufur orang yang mengatakannya, mendustakan ayat Allah. Kalau kita dilarang mengatakan mereka apa? Iya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kata Ibnu Katsir, minal asnam wal andad. Aku tidak beribadah yang kalian ibadahi, yaitu dari berhala, dari tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian wahai orang kafir tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang kafir menyekutukan Allah dalam ibadah. Kemudian wala ana abidum ma abatum. Kata Ibnu Katsir artinya la a'budu ka ibadatikum. Aku tidak beribadah sebagaimana ibadah kalian. Aila aslukuha wala aqtadi biha. Aku tidak mengikuti ibadah kalian, tidak menyerupai ibadah kalian. Ini yang kita tegaskan. Kita ikrar dalam ayat ini. Wala ana abidum ma'abatum. Kita tidak mengikuti ibadah mereka, hari raya mereka. Ini perintah dari Allah. Wala ana abidum ma'abatum. Faham dong? Ini juga dalil haramnya ikut perayaan hari raya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, di antaranya tahun baru mereka. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat 51 yang dulunya sempat viral terutama di Jakarta. Masih apa ayatnya? Ya, tentang apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara awliya, wali-wali kalian, orang-orang yang kalian berloyalitas kepada mereka. Sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Kemudian kata Allah, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang bertawali, loyalitas kepada mereka, maka dia termasuk bagian dari orang kafir tersebut. Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i yang hidup di abad 8 Hijriah, dalam kitab beliau Tashabbuhul Khasis bi Ahlil Khamis, tentang tasyabuh dengan orang-orang Nasara, beliau mengatakan setelah membawakan ayat tadi Al-Maidah 51, beliau berkata, qalal ulama wa min muwalatihim atashabbuhu bihim wa idharu a'yadihim. Para ulama berkata, di antara bentuk loyalitas kepada orang kafir adalah menyerupai mereka dan ikut menampakkan hari raya mereka. Allah melarang la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Tidak boleh loyalitas kepada mereka, dan di antara fenomena bentuk loyalitas kepada orang kafir ikut perayaan hari raya mereka. Ini kata Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian kata beliau lagi, ini ucapan yang sangat layak untuk diviralkan, terutama bagi mereka yang mengaku pengikut Asy-Syafi'iyah. Ini ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wahum ma'muruna bi ikhfa'iha fi biladil muslimin. Mereka diperintahkan untuk menyembunyikan hari raya orang kafir di negeri kaum muslimin. Bukan malah apa? Ikut-ikut merayakannya. Fa'idha fa'alahal muslimu ma'ahum faqad a'anahum ala idhariha. Barang siapa yang merayakannya bersama orang-orang kafir tersebut, maka dia telah membantu orang-orang kafir dalam menampakkan hari raya mereka. Kemudian kata Imam Dahabi, wa hadza munkarun wa bid'atun fi dinil Islam. Ini adalah bentuk kemungkaran, bentuk kebid'ahan di dalam agama Islam. Bahkan kata para ulama, meskipun diembel-embeli dengan merayakan tahun baru secara Islami.
Ya, sholat tahajud berjamaah malam tahun baru. Ini apa? Sama juga bid'atun. Ya, perbuatan apa? Al-bid'ah. Rasul para sahabat tidak pernah mengikuti apa perayaan mereka meskipun dengan embel-embel apa? Ya, atau mungkin pada hari hanya tanggal satunya sholat duha berjamaah misalnya. Ya, ini sekali lagi sama saja mungkarun wa bid'atun fi dinil Islam. Wala yaf'alu dzalik illa kullu qalilid din wal iman. Dan kata Imam Dhahabi rahimahullah, tidaklah yang mengikuti perayaan mereka kecuali orang yang rendah agamanya dan lemah imannya. Ini juga membantah statement salah satu tokoh muda Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mengatakan setipis itulah iman kalian melarang perayaan apa? Natal dan tahun. Justru itulah yang menunjukkan tipis imannya dan apa? Rendah agamanya dan sesat akidahnya. Paham? Sekali lagi hati-hati dengan para orientalis ataupun istilah orientalis yang berbaju apa? Na'udzubillahi min dzalik. Misionarisnya orang-orang al-kufar, namun sekali lagi dengan label dai Islam dan sebagainya. Otaknya otak liberal, otaknya otak misionaris. Na'udzubillahi min dzalik. La kasarallahu amsalahum. Wa yadkhul fi qouli Nabi sallallahu. Dan itu kata Imam Dhahabi termasuk ke dalam sabda Rasul, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan yang dimaksud dengan tasyabbuh dalam hadis ini adalah menyerupai orang-orang kafir dalam syiar-syiar keagamaan mereka ataupun dalam kekhususan mereka. Alhamdulillah kita beberapa hari yang lalu ada kajian di Sidoarjo pembahasan masalah jangan tasyabbuh. Ya, barang siapa yang ingin lebih terperinci tentangnya silakan didengar lagi ke rekaman kita. Nah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini yang dimaksud adalah menyerupai orang kafir dalam syiar agama mereka dan kekhususan mereka. Jangan gagal paham. Kemudian membantah dengan mengatakan Ustadz bilang jangan tasyabbuh dengan orang kafir. Itu HP pakai produk siapa itu? Itu mic produknya orang kafir kan? Kita katakan ente gagal paham. Yang dimaksud tasyabbuh yang dilarang di sini adalah apa? Dalam kekhususan mereka dan dalam masalah syiar agama mereka. Ini sama dengan orang-orang alil bid'ah yang ketika kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kemudian membantah dengan kata-kata setiap dikit bid'ah, itu mikrofon bid'ah, itu pesawat bid'ah. Ini orang yang nggak paham apa itu kullu bid'atin dhalalah. Ya, sekali lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Ini larangan mengikuti, menyerupai orang kafir dalam syiar agama mereka, di antaranya tahun baru mereka dan juga kekhususan mereka. Di antaranya pakaian mereka, terutama di hari-hari seperti ini atau yang sebelumnya kemarin itu kan ada apa? Baju-baju apa? Khasnya mereka. Paham? Bahkan juga sekarang model mobil mereka dipasangi apa? Pernah lihat? Kalau di Surabaya sudah sering kita lihat. Paham? Itu adalah apa? Syiar mereka. Itu kekhususan mereka. Jangan apa? Ikut-ikutan. Pegawai disuruh pakai pakaian mereka, haram ikut. Paham? Nah. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini kalau mau dicampaikan dalil yang ketiga juga. Ya, ketiga atau keempat? Yang keempat. Waqad madahallah man la yashhad a'yadal kafirin wa la yahduruha. Allah memuji orang-orang yang tidak ikut perayaan orang kafir, tidak hadir di perayaan orang kafir lewat firman-Nya surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna zur. Ini dalil yang keempat, haramnya mengikuti perayaan mereka. Allah memuji orang-orang yang tidak mengikuti perayaan orang-orang kafir lewat firman-Nya ini.
yaitu tentang ibadur rahman. Ya, kalau antum baca ayat-ayat sebelumnya tentang ciri ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai ayat ini walladina la yashhaduna zur. Allah memuji orang-orang yang tidak ikut-ikut perayaan apa? Mereka. Maka sebaliknya kata Imam Dhahabi, famafhumuhu anna man yashhaduha wa yahduruha yakunu madhmuman mamkutan. Maka pemahamannya, orang yang ikut perayaan mereka, menghadiri perayaan mereka, maka dia tercela madhmuman. Ya, kalau Allah memuji yang nggak hadir, nggak merayakan, berarti yang merayakan apa? Kebalikannya, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mamkutan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau kita baca tafsir para ulama salaf tentang ayat tadi, la yashhaduna zur, kata Mujahid, kata Ad-Dhahhak dari ulama salaf, arti la yashhaduna zur, la yahdurun a'yadal kufar, tidak ikut-ikutan acara-acara perayaan-perayaan hari rayanya orang-orang kafir. Nah, dan ini juga sebagai bantahan terhadap ucapan ulama-ulama atau yang dikatakan ulama di zaman ini yang membolehkan acara-acara mereka Al-Quran dan Sunnah, dan sekali lagi pemahaman ijma salaf mengharamkan akan hal tersebut. Maka penyelisihan mereka itu termasuk kebatilan dan kenyelenehan orang-orang tersebut. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, sekali lagi dalam kitab beliau Tasyabbul Khasis bi Ahlil Khamis, wa ayyu munkarin a'zam min musyaarakatil yahudi wan nasara fi a'yadihim wa mawasimihim. Kemungkaran mana yang lebih besar dari mengikuti acara-acara perayaan hari raya orang Yahudi dan Nasara. Sekali lagi kata Imam Ad-Dhahabi, ini adalah ucapan yang Zahabi, dari Imam Az-Zahabi, ucapan emas dari Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemungkaran mana yang lebih besar daripada mengikuti hari raya atau tahun barunya orang Yahudi ataupun orang-orang An-Nasara. Nah, taib kita tambahkan lagi dalil berikutnya dari ayat Al-Quran tentang haramnya ikut tahun baru orang-orang kafir. Tadi surat Al-Maidah terakhir ayat berapa tadi? 51. Sekarang Al-Mumtahana ayat yang pertama. Surat Al-Mumtahana ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Kalian berloyalitas kepada mereka. Dan kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Al-Mumtahana ayat yang pertama. Kemudian perlu kita tegaskan di sini ada dua istilah ulama dari dua ayat yang kita isyaratkan tadi, Al-Maidah 51 dan Al-Mumtahana ayat yang pertama. Al-Maidah ayat 51 ada kata-kata wa man yatawallahu minkum, barang siapa yang tawalli kepada mereka. Tawalli itu hukumnya kemurtadan dalam Islam, yaitu berwala, loyalitas kepada orang kafir karena ridho dengan orang kafir, karena ridho dengan agama orang kafir, atau mengatakan kan apa semua agama. Nah, ini sekali lagi adalah apa? Bentuk riddah dari al-Islam. Kalau dia
loyalitas kepada orang kafir karena ridho cinta dengan agama orang kafir, maka ini bentuk kemurtadan dari Islam. Itulah makna waman yatawallahum minkum. Barang siapa yang tawalli kepada mereka, maka dia termasuk dari golongan mereka, orang kafir. Ini kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Arti tawalli adalah ridho dengan agama orang kafir. Makanya para ulama mencantumkan dalam pembatal keislaman malam yukafir al-musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum faqad kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir secara ijma. Tadi orang Nasara tidak boleh kita katakan kafir. Sedangkan Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil, Allah menamakan mereka orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ada yang tidak mengkafirkan mereka, dia kafir karena dia mendustakan apa? Al-Qur'anul Karim. Atau dia ragu tentang kekafiran mereka. Sedangkan Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Al-Masih adalah Allah atau Allah adalah Al-Masih. Allah mengkafirkan mereka. Kalau ada yang ragu atau bahkan tidak mau mengkafirkan mereka, dia yang kafir karena dia apa? Mendosakan Al-Qur'anul Karim. Atau ini membenarkan ajaran mereka. Ini tawalli. Paham? Adapun ayat pertama surat Al-Mumtahanah ini namanya al-muwalah. Ya, sekali lagi istilah yang pertama at-tawali. Ini hukumnya apa tadi? Hah? Kemurtadan. Apa makna tawali? Ridho dengan agama orang kafir. Adapun yang muwalah ini hukumnya dosa besar, haram, tapi nggak sampai kepada kekufuran besar, tidak sampai kepada kemurtadan. Dan makna muwala di sini cinta orang kafir karena urusan dunia. Cinta kepada orang kafir karena urusan dunia. Ini harus dibedakan. Paham? Baik, ini kalau mau dilanjutkan panjang, cuma istilahnya dua ini harus dibedakan. Ini kita sampaikan untuk membantah kelompok teroris yang mereka terkadang istilah orang Jawa gebiak-uyah menyamaratakan antara tawali dengan al-muwalah, bahkan yang tidak sampai kepada kekafiran. Contoh ada bisnis dengan orang Yahudi, wah kafir ini. Kenapa? Karena apa? Tawali kepada orang. Enggak semua orang, Rasul saja pernah muamalah dengan orang sampai baju besi beliau tergadaikan di tangan Yahudi sampai beliau meninggal dunia. Paham? Namun kelompok teroris mereka gebiak-uyah. Ya, pokoknya yang dekat dengan orang Yahudi, dekat dengan orang kafir, maka dia kafir. Ini sekali lagi kegagalan paham mereka, penyimpangan mereka dalam memahami at-tawali dan al-muwalah dan yang semisal dengannya. Taib dalil berikutnya haramnya ikut perayaan tahun baru orang-orang kafir. Di antaranya surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Al-Mujadilah yang terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun ayah mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara mereka, karib kerabat mereka. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau salah satu usul, man atau ar-rasulah wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib.
engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu apa? Mencintai. Kata beliau, barang siapa yang taat kepada Rasul, yang mentauhidkan Allah, tidak boleh berloyalitas, berwala kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan yang paling menentang Allah dan Rasulnya adalah orang-orang kafir. Maka tidak boleh berwala. Dan kata Imam Dhahabi tadi, di antara bentuk wala kepada orang kafir, tasabuh dengan mereka, mengikuti perayaan hari raya mereka. Jadi ayat yang pertama ini juga sebagai dalil haramnya tasabuh dengan orang-orang kafir, ikut perayaan-perayaan hari rayanya orang-orang kafir. Ada berapa dalil sudah dari ayat? Ada 6. Taib. Sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang lain. Ya, seperti dalam surat Al-Jasiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Coba nanti dilihat ayatnya nomor berapa itu. Kemudian, kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas sebuah syariat, maka ikutilah, yaitu syariat Islam. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini larangan dari Allah, mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dan kata ulama tafsir, itu adalah orang-orang kafir, diantaranya orang An-Nasara. Ayat berapa? 18. Nah, itu juga dalil haramnya ikut perayaan orang-orang kafir tersebut. Taib kita tambahkan dari hadis Rasulullah SAW, yaitu tadi hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan antum wajib meyakini, wajib memahami bahwasanya Islam Allah turunkan untuk menyelisihi semua ajaran orang kafir, terutama al-Yahud wan Nasara. Ini juga kita sudah sampaikan dalam kajian jangan tasabuh. Ayatnya jelas, contoh misalnya perpindahan arah kiblat. Fawalni wajhaka syatral masjidil al-haram. Kata para ulama itu untuk menyelisih kiblatnya orang Yahudi. Paham? Ya, Islam datang untuk menyelisih semua agama ini. Ya, Yahudi ataupun An-Nasara. Kemudian juga di perincian masalah sholat misalnya. Rasul SAW ya mengatakan ketika mau mengumpulkan manusia ya untuk sholat berjamaah. Ada yang mengusulkan bagaimana dengan cara ada lonceng. Kata Rasul, itu ajarannya orang Nasara. Diusulkan lagi bagaimana dengan trompet, itu ajarannya Rasul tidak mau. Ya, Rasul SAW juga mengatakan, "Sallu fini alikum fa innal yahud la yusalluna fini ali wala khifafihim." Salatlah dengan sandal kalian, karena orang Yahudi tidak mau salat dengan sandal mereka ataupun sepatu mereka. Kata para ulama, Islam datang untuk menyelisih orang-orang Yahudi, orang Nasara. Bahkan orang Yahudi sendiri paham akan hal tersebut. Dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ketika sebagian para sahabat baru masuk kota Madinah, mereka tahu kebiasaan orang Yahudi kalau istrinya lagi haid, lagi lampu merah, mereka tidak mau mengumpuli sama sekali. Nggak mau makan bersama dengan istrinya. Pokoknya dikucilkan betul. Para sahabat bertanya kepada Rasul tentang hal ini. Maka turun ayat, Yas'alunaka anil mahid, Kul huwa adan fa'tazil nisa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang haid. Maka jawablah itu adalah suatu kotoran. Maka jauhkanlah diri kalian dari menyetubuhi, berjima dengan istri-istri kalian. Maka kata Rasul, perbuatlah semau kalian illa al-jima. Kama qala Rasul SAW. Artinya kata Rasul, silakan berbuat apapun dengan istri kalian
Yang penting an-nikah, yaitu al-jima' tadi. Itu yang dilarang. Adapun duduk bersama, tidur bersama, tidak ada masalah. Sampai orang Yahudi mendengar hal ini, orang Yahudi mengatakan, tidaklah Rasul meninggalkan ajaran kami kecuali beliau menyelisihinya. Orang Yahudi paham. Rasul diutus untuk menyelisih apa? Orang Yahudi. Dan juga orang An-Nasara. Dan lebih terang tadi ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian pula Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Namun sangat disayangkan, banyak kaum muslimin yang katanya benci Yahudi, namun ikut ajarannya, kuburan, dijadikan sebagai al-masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sekali lagi salah satu bukti memang inilah Islam diturunkan untuk menyelisih al-Yahud wa an-Nasara. Maka dari sini pula kita tahu semua ajaran mereka haram diikuti. Di antaranya perayaan tahun baru mereka. Paham dong? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis secara umum, perinciannya dalam berbagai macam syariat Islam. Dan ini yang sudah kita sampaikan tadi dalam acara kajian Jangan Tasyabuh. Dan kita ambil dari kitab Jilbab Maratin Muslimah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan di antaranya perempuan kalau mau jilbabnya itu syar'i tidak boleh tasyabuh dengan baju-baju perempuan orang-orang apa? Jangan pakai mode kayak biarawati. Paham? Cadaran tapi apa? Misalnya. Ini haram. Paham dong? Nah, demikian pula misalnya pakai cadar, pakai jilbab, namun ada apa? Lambang salibnya misalnya. Ini bentuk apa? Tasyabuh dengan orang-orang al-kufar. Haram. Tasyabuh dalam berbagai bidangnya. Di antaranya ketika puasa, Rasul mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajal fitrah fa innal yahud wan nasara yuakhirun. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Karena orang Yahudi dan Nasara menunda-nunda berbuka puasa. Demikian pula dengan makan sahur. Disunahkan makan sahur karena apa? Orang-orang Yahudi, Nasara tidak makan sahur ketika berpuasa. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi, man tasyabbaha biqaumin ini secara umum demikian, perinciannya banyak. Masalah sholat, masalah puasa, masalah haji dan seterusnya. Rasul menyelisih semua ajaran al-Yahud, baik secara akarnya maupun sifat ataupun tata caranya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya dari hadis Rasul SAW yang masyhur dalam riwayat Imam Tirmidzi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumu. Sungguh-sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti langkah jejak orang-orang sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang kadal di gurun pasir, kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah mereka adalah orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Rasul menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Paham dong? Ini dalam rangka celaan Rasul kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka tahun baruan ikut-ikutan dan seterusnya. Ini yang Rasul celah orang-orang tersebut. Kemudian dalil yang ketiga dari hadis Rasul SAW, yaitu hadis yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, yang merupakan pengganti hari raya orang-orang penduduk kota Madinah yang diwariskan dari orang-orang al-jahiliyah. Ketika Rasul masuk ke kota Madinah, Rasul melihat 2 hari raya yang dirayakan oleh penduduk kota Madinah. Warisan dari ajaran-ajaran sebelum Islam masuk. Maka Rasul mengatakan, innallaha
qad abdalakuma bima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr. Kata Rasul, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Rasul tidak pakai kata basa-basi ataupun toleransi, ikut-ikutan perayaan yang sudah ada. Tidak, Rasul rubah, Rasul ganti. Islam punya identitas sendiri, Islam punya perayaan sendiri, Islam punya hari raya sendiri, Idul Fitri dan Idul Adha. Gak usah ikut-ikutan perayaan-perayaan orang-orang kafir tersebut. Ini kata ulama, dalil haramnya ikut perayaan orang kafir karena Rasul mengganti hari raya yang sudah ada pada penduduk kota Madinah. Sekali lagi, tidak ada kata-kata Rasul ikut merayakannya, tidak ada. Paham? Dan ini ijma para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga sebagai bantahan kepada mereka yang mengatakan kan Rasul juga toleransi dengan orang Yahudi. Iya, dalam urusan dunia, urusan muamalah duniawiyah, iya Rasul bermuamalah. Namun tidak ada satu riwayat pun Rasul mengucapkan selamat akan hari raya mereka ataupun ikut-ikutan perayaan mereka. Namun ahlul bidah, mereka cari-cari yang kelihatannya bisa menipu umat untuk ikut tadi ajaran telur asinnya mereka. Paham gak? Itu telur asin yang yang basi. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ana sampai lupa, ternyata ada materi yang kedua ya. Iya, harus dipotong sampai di sini. Bismillah. Cuma tidak apa-apa. Yang untuk materi pertama, ana tutup dengan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang masalah mengucapkan selamat terhadap perayaan orang-orang kafir. Ini dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah jilid pertama halaman 441. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufrin mukhtassabihi fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar khusus orang-orang kafir atau kekafiran, maka itu haram secara kesepakatan ulama. Sekali lagi, sejak zaman para sahabat, zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, tidak ada satupun fatwa mereka membolehkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. Hanya muncul sekarang ini saja, dari antek-antek kelompok liberal tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ini adalah hukumnya haram secara kesepakatan. Kalau ada yang menyelisih, maka ini ucapan yang nyeleneh, ucapan yang batil, menyelisih ijma para ulama. Kemudian kata beliau, mislu an yuhanni'ahum bi a'yadin wasamihim. Semisal orang itu mengucapkan selamat terhadap perayaan hari raya mereka atau puasa mereka, fayaqulu idun mubarakun alaik. Kalau ada yang mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir tadi atas perayaan mereka dengan apapun ucapannya, sekali lagi entah dengan istilah basa-basi atau basi betulan, autahna bihadal id wa nahwihi fahada in salima qailu minal kufri fahuwa minal muharramat. Kalau yang mengucapkan itu selamat dari kekafiran, maka dia tidak selamat dari yang diharamkan. Karena tasabbuh dengan orang kafir ada dua tadi poinnya. Kalau nggak tawali al-muwalah, tawali kufur akbar, keluar dari Islam kalau dia ridho dengan agama orang kafir. Tapi kalau sekedar dia cinta karena urusan dunia, karena untuk mendapatkan fulus, bil fulus al insan manfush. Ini kadang sebagian demikian. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, fahada insalima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Kalau dia nggak selamat dari kekafiran, maka dia terkena yang diharamkan. Wa huwa bimanzilati an yuhanni au bisujudi lisalib.
itu perumpamaannya seperti orang mengucapkan selamat atas orang kafir yang sujud kepada salib tersebut. Badzalika a'dham isman indallah wa asyaddu maktan minat tahni'ah bisyurbil khamar wa qatlin nafsi wa itikabil farajil muharram wa nahwihi. Bahkan mengucapkan selamat terhadap perayaan orang kafir tersebut itu lebih besar dosanya daripada mengucapkan selamat terhadap pelaku kemaksiatan. Orang mabuk antum ucapkan selamat, Anda jadi juara apa? Kemudian juga orang yang apa? Berbuat dosa seperti membunuh, selamat Anda menjadi pembunuh misalnya. Ini apa? Maksiat lebih ringan dosanya daripada apa? Kekafiran. Mengucapkan selamat kepada pelaku maksiat haram, apalagi pelaku apa? Kekufuran. Naudzubillahi min dzalik. Wa katsiran mimman la qadra lid-din indahu yaqa fi dzalik. Banyak orang yang rendah agamanya jatuh ke dalam hal ini. Mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan mereka. Wala yadri qubha ma fa'al. Dia tidak tahu bagaimana jeleknya perbuatannya tersebut. Faman hanna'ah abadan bimaksiatin au bid'atin au kufrin faqad ta'arrada limaktillah wa sukhtihi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa mengucapkan selamat kepada seseorang karena kemaksiatannya, karena kebid'ahannya, karena kekufurannya, maka dia telah memaparkan dirinya untuk disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Baik, ini yang berkaitan dengan materi pertama, menyikapi tahun baru orang-orang An-Nasara. Kemudian materi yang kedua, bagaimana menyikapi bulan Rajab. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama perlu kita sampaikan, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Coba lihat ayatnya. Betul ya, 36. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arbatun hurum dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan, yaitu bulan Hijriah, di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan Hijriah tersebut, ada arbaatun hurum, 4 bulan hurum yang diharamkan, yaitu diharamkan berperang di dalamnya. Rasul mentafsirkan dalam hadis yang sahih, 4 bulan yang diharamkan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Kata sebagian ulama, diharamkan berperang di bulan ketiga pertama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, agar kaum muslimin bisa berhaji. Kalau ada perang kan susah untuk haji. Itu di antara hikmahnya. Kemudian adanya bulan Rajab diharamkan berperang di dalamnya agar manusia tetap bisa berziarah ke Masjid Al-Haram di kota Mekah. Kemudian kata Allah, fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di 4 bulan Al-Hurum tersebut. Kata para ulama, berbuat zalim di setiap waktu, setiap tempat haram. Cuma lebih ditekankan keharamannya di 4 bulan Al-Hurum ini. Kata ulama salaf di antara Ibnu Abbas dan yang lainnya, dosa di bulan-bulan hurum itu dilipat gandakan. Sebagaimana al-amal as-soleh. Itu mana fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan gagal paham, bukan kedzaliman diharamkan 4 bulan saja, setiap waktu juga cuma di waktu-waktu 4 bulan inilah yang lebih diharamkan lagi. Dan kata para ulama, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim. Yang paling utama yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, lebih ditekankan lagi haramnya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, atau mendolimi sesama manusia. Lebih ditekankan lagi di 4 bulan tersebut. Maka dari sini kata para ulama, di bulan Rajab silakan berbuat amal soleh sebagaimana amal-amal yang Anda lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Tentunya kalau sholat 5 waktu jelas yang wajib-wajib. Kalau mau menambah yang sunnah sama dengan yang lain-lainnya. Mau sholat tahajud silakan. Mau puasa Senin Kamis silakan. Sholat duha silakan. Dan yang lainnya bersedekah. Ya, sebagaimana amal-amal soleh yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, ya, maka silakan dilakukan di bulan Rajab. Paham? Cuma tidak ada ibadah atau ritual khusus di bulan Rajab. Ini yang wajib diyakini. Kenapa? Karena memang nggak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Tidak ada hadis sahih tentang keutamaan khusus dalam ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab. Dan ini yang ditegaskan oleh para ulama alil hadis. Ya, seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau punya kitab khusus masalah bulan Rajab. Tabyinul ajab bima warada fi syahr Rajab. Beliau mengatakan, alhamdulillah kita bulan-bulan ini kita posting beberapa ucapan-ucapan ulama tersebut. Di medsos kita terjemahkan ucapan tersebut, kita posting. Di antaranya ucapan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Kitab beliau yang fenomenal apa? Kitab Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah yang fenomenal, yang sangat terkenal apa? Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin maksusatin hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ada hadis sahih yang layak dijadikan hujjah dalam keutamaan khusus bulan Rajab, dalam masalah puasa khusus bulan Rajab, dalam keutamaan salat malam khusus di bulan Rajab. Tidak ada sama sekali keutamaan ataupun ibadahnya itu sendiri. Ada, Anda pernah dengar sebagian dai yang ngeles, kan yang nggak ada itu keutamaan khusus. Tapi kalau melaksanakan ya silakan mengkhususkan tanggal 27 Rajab puasa, nggak apa-apa. Ini sekali lagi ucapan yang batil, talbisul haq bil batil. Kalau sudah tidak ada keutamaan khususnya, tidak ada contohnya ya Rasul, itu juga sama-sama bid'ah. Paham? Mengamalkan ibadah yang tidak ada ajarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Taib. Kata beliau sekali lagi, masalah keutamaan bulan Rajab secara khusus tidak ada. Contoh misalnya, ada kata-kata dari sebagian yang insya Allah sudah beredar di masyarakat kita, pernah juga kita dengar dari khotib-khotib, khotbah Jumat dan seterusnya, mengatakan Syahrul Rajab Syahrullah atau Rajab Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sa'ban bulan Nabi Muhammad. Kemudian Ramadan Syahrul Ummati. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Ini kata seorang ulama. Ini ada bukunya yang Anda punya. Al-Imam Al-Muhaddits Abil Khattab Umar bin Hasan Ibn Dihya, yang dikenal dengan Imam Ibn Dihya, yang wafat tahun 633 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Dalam kitab Ada Umma Wajab min Bayani Wad'il Wadda'in fi Rajab, beliau mengatakan hadis yang bunyinya tadi, Rajab adalah bulan Allah, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, kata Rasul, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan bulan umatku. Ini di halaman 46, kata Imam Ibnu Dihya, hadza hadisun maudhu'un
ala Rasulullah SAW. Ini adalah hadis palsu. Paham ya? Dan sekali lagi, kalau Anda mendengar ya ada khatib membawakan hadis tersebut, yakin itu hadis apa? Palsu. Ya, kalau mau antum nasihat ini referensinya. Baik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata ini kita lanjutkan lagi dari kitab tadi ada Mawajab min Bayan Wadil Wad'in fi Rajab. Kata Imam Ibnu Dihya, wa fi hadas syahri ahadits katsira min riwayati jama'atin minal wadda'in. Di bulan Rajab ini banyak hadis-hadis dari kelompok komunitas para pemalsu hadis. Bang, jadi bukan komunitas apa? Hah? Iya, ini juga ada komunitas pemalsu apa? Al-hadis. Nah. Kemudian kata beliau lagi, dzukira anna wada'a mi'ata alfi hadis. Bahkan ada salah satu anggota tadi komunitas itu yang memalsukan 100.000 hadis. Kulluha kadzib, semuanya dusta. Fala yaseminha. Di antaranya la fi salafi awal Rajab, tentang salat di awal Rajab, wala fi nisfi pertengahan Rajab atau di akhir Rajab. Itu semuanya hadisnya palsu, kata Imam Al-Muhaddits Ibnu Dihya rahimallahu taala. Kemudian kita lanjutkan lagi, ditambah lagi kata Imam Ibnu Dihya, ini halaman 53. Wa dzakara ba'dul qussas annal isra'af kana fi Rajab. Sebagian para pendongeng menyebutkan kisah Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Kemudian kata Imam Ibnu Dihya, wa dzalika inda ahli ta'dil wa tajrih ainul kadzib, dan itu menurut para pakar ahli hadis, para pakar ilmu jarh wa ta'dil, itu dusta. Masih mau merayakan? Hah? Ini sekali lagi, secara penanggalannya sudah tidak benar, apalagi acaranya. Rasul tidak pernah merayakannya. Paham tuh? Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di awal bulan Rajab, ini minggu depan, ada sebagian kaum muslimin yang menyambut awal Rajab, terutama hari Kamis pertama, malam Jumat pertama di bulan Rajab, dengan sholat raghaib. Kamisnya, ya, pagi harinya dengan puasa. Maghribnya melaksanakan namanya sholat raghaib, ya, sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya dengan cara-cara tertentu, bacaan-bacaan tertentu. Ada hadisnya cuma palsu, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Dan kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i, hadhihi bid'atun qabihatun munkaratun asyadul ingkar mustamilatul ala munkarat. Dalam fatwa beliau Imam Nawawi Asy-Syafi'i berkata, salat raghaib tadi salat di awal malam Jumat pertama antara maghrib dan isya, namanya salat raghaib, itu adalah bid'ah yang jelek, yang mungkar dan sangat mungkar, mencakup berbagai macam kemungkaran. Ini kata siapa tadi? Wahabiyah. Hah? Ya, dikit-dikit bid'ah. Ini ulama kalian juga. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau salat raghaib itu bid'ah yang mungkar, yang jelek, yang sangat mungkar, mencakup banyak kemungkaran. Dan kata beliau, fayata'ayyan tarkuha wal i'radu anha wa inkaruha ala fa'iliha. Maka wajib meninggalkannya, berpaling dari salat raghaib tersebut, dan mengingkari pelakunya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif, tentang kumpulan hadis-hadis yang dhaif, beliau mengatakan ahadisus salatir raghaib kulluha mukhtalaqun kadzibun ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis-hadis tentang salat raghaib itu dusta,
bohong terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi hati-hati di bulan Rajab, sebagaimana kata Imam Ibnu Dihya tadi, banyak disebarkan hadis-hadis yang palsu, yang dhaif, yang lemah. Sedangkan Rasul bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Kemudian kata Imam Abu Syama, dan ini sudah kita posting juga di medsos kita, ada 3 hadis ya yang tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Rajab ini. Ini kita mau bacakan yang di postingan kita beberapa hari yang lalu. Kata Imam Abu Syama Al-Maqdisi yang juga bermadzhab Syafi'i, ada 3 hadis yang semuanya mungkar. Yang pertama hadis surat Raghaib tadi, dan yang kedua hadis doa Rajab. Ya, kalau mungkin antum di medsos mendapatkan ungkapan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ini hadisnya tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kata ulama sekali lagi yang bernama Abu Syama Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Dan yang ketiga hadis yang berbunyi, sesungguhnya di surga ada mata air atau sungai yang dinamakan Rajab. Airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Barang siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan minum dari sungai tersebut. Sekali lagi, ini hadis-hadis yang tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak yang lainnya. Maka harus betul-betul disampaikan kepada umat. Kalau mau beramal soleh di bulan Rajab, silakan sebagaimana bulan-bulan apa sebelumnya. Nggak usah dikaitkan dengan keutamaan khusus atau kekhususan bulan apa Rajab. Paham dong? Jadi jangan salah paham. Jangan dikira kita melarang orang berbuat amal soleh ataupun ibadah. Yang kita larang adalah bid'ahnya. Paham? Jangan seperti sebagian orang mengatakan, kalian melarang orang puasa, melarang orang salat. Nggak ada. Apalagi pakai ayat, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalah. Ini Abu Jahal melarang Rasul bukan melarang orang ittiba'us sunnah. Kita melarang orang yang berbuat bid'ah. Salat raghaib kita larang bukan karena salat, cuma karena Karena nggak ada ajaran Rasul salat raghaib. Salat tahajud silakan, apalagi salat lima waktu kita nggak melarang. Yang kita larang adalah salat yang bid'ah, yang tidak ada dalilnya, dan yang mengatakan bid'ah bukan Wahabi. Ini Imam Nawawi nggak tahu kalau sudah digelari Wahabi. Imam Nawawi Al-Wahabi Asy-Syafi'i. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali-kali ini adalah hujjah atas mereka. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ana rasa cukup dulu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar 2 materi tersebut, tafadhalu. Nih, barang saya ada nge-share tulisan, barang siapa memberitahukan berita 1 Rajab kepada yang lain maka haram api neraka baginya. Ini palsu yang nomor berapa ini sudah? Sekali lagi, sebagaimana kata Imam Ibnu Dihya, kata para ulama tadi, enggak ada hadis sahih tentang keutamaan khusus bulan Rajab tersebut. Kalau kita sebagaimana kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita punya kekuasaan, silakan ingkari dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa, maka ingkari dengan alisan. Kalau nggak bisa juga, cukup dengan hati. Kita harus tahu diri. Kalau memang bisa menasihati yang menyebarkan dengan baik dan benar, kita sampaikan. Kalau nggak sanggup, ya sudah. Cukup dengan hati mengingkarinya. Kalau ditanya bagaimana kamu bisa mengatakan itu hadis palsu, tadi sampaikan ucapan para ulama, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, Ibnu Dihya tadi. Kemudian juga tanya balik, kalau dikatakan Anda ditanya, dari mana tahu itu hadis palsu?
Anda tanya balik, itu hadisnya di kitab apa? Siapa yang mensahihkan hadis tersebut? Nah, jadi jangan ganggu saja. Ini ada pertanyaan, Ustadz, saya dibesarkan oleh orang kafir dari bayi sampai besar. Setelah saya hijrah, sekarang saya susah ketemu orang tua angkat anak atau ibu angkat. Dihalangi kakak saya yang sama-sama anak angkat sebenarnya. Kakak angkat kafir dan anti-Islam. Saya harus paksakan tapi mudaratnya besar atau cukup saya doakan saja? Yang pertama, Anda lebih tahu tadi kalau memang bertemu itu susah, bahkan mungkin dapat mudarat yang lebih besar, ya maka tidak apa-apa. Doakan semoga orang tua angkat Anda mendapat hidayah. Ya, namun kalau bisa bertemu, nasihati dengan baik untuk bisa masuk Islam, itu lebih baik. Atau Anda berbuat baik secara urusan dunia, silahkan, ada masalah. Ya, Anda bawa ke misalnya warteg atau bawa ke restoran makan bakso misalnya, tidak ada masalah. Meskipun dengan orang apa? Kafir. Meskipun tetap hati barok terhadap kekafirannya, ataupun bahkan tadi perayaan-perayaan hari rayanya. Kemudian juga kalau bisa tadi dakwai kepada al-Islam. Ya, secara asal sudah kita sampaikan, dalam urusan dunia silakan berbuat baik kepada orang kafir. Ya, Anda punya tetangga orang kafir, Nasara atau Yahudi atau yang semisal dengannya, silakan berbuat baik dalam urusan dunia. Muliakan tetangga Anda. Jangan kalau Anda punya utang nggak bayar ya terhadap orang kafir, alasannya ghanimah, orang kafir, haram. Ya, tetap bayar. Paham? Baik. Kalau ada mangganya orang kafir jatuh di rumah Anda, jangan diambil dimakan, minta izin dulu. Jangan dia katakan ghanimah. Sekali lagi, dalam urusan dunia silakan berbuat baik kepada mereka. Mereka sakit Anda jenguk, tidak ada masalah, apalagi sebagai tetangga. Makanya para ulama mengatakan tetangga itu ada 3 kategori. Tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang muslim, kerabat, dan dia apa muslim. Punya hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang muslim, namun bukan kerabat kita. Dia punya 2 hak, hak tetangga dan hak sebagai apa? Muslim. Kemudian ada tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetangga kafir. Dia punya hak sebagai tetangga yang harus dihormati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Cuma jangan kebablas. Kalau sudah acara seperti yang kita sampaikan tadi, jangan mengucapkan apa? Basa-basi, Ustaz. Jangan nanti basi akidah Anda. Paham? Nah, dalam urusan akidah tidak ada basa-basi itu. Kecuali memang akidahnya sudah basi. Nah, Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ada lagi pertanyaan? Ini ada. Ini ada teman sudah tahu ulang tahun tidak boleh, tapi dia masih membeli kue tanpa lilin. Samirawon ini, paham? Entah beli kue, beli nasi, kebule. Ini kan ulang tahun Islami pakai kebule, bukan? Samirawon sama saja. Innamal a'malu binniyat juga, paham ya? Entah niup lilin, niup kompor atau niup apapun sudah. Selama itu memang dalam acara kekafiran ataupun acara yang meniru orang-orang kafir, maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah. Taib, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Dengan perasaan juga atau dengan yang lain juga keliling-keliling semua itu apakah dibolak-balik? Tasyabuh dengan alil bid'ah. Para sahabat Rasul SAW tidak ada merayakan. Makanya sudah kita sampaikan tadi, Rasul ketika masuk kota Madinah, Rasul sudah menetapkan dalam sejarah kaum muslimin, dalam ajaran Islam hanya ada 2 hari raya dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang menambahinya maka itu iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhkanlah kalian dari hal yang baru dalam urusan agama, karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Paham ya? Sekali lagi, Islam itu mudah, cuma yang mempersulit orang-orangnya sendiri. Enggak tahu lagi nanti ada hari raya Badar, hari raya Uhud, Ahzab, ente-ente.
Bang, taib, cukup ya seorang muslim punya 2 hari raya yang telah ditetapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, silakan. Apa jawaban kita apabila kita diberi ucapan selamat tahun baru beserta video silakan gitu. Taib, enggak usah dijawab sudah. Kalau bisa nasihati. Ngapain, Pak? Ini kan bukan tahun baru. Hah? Iya, sampaikan saja dengan cara yang baik. Kalau bisa, kalau enggak ya sudah diem saja. Nah, wallahu ta'ala alam. Kami keluarga jauh dari orang tua jauh, Ustaz. Jadi pas betul momen liburan memang di tanggal 1 di bulan di tahunnya saya ya kan. Kita mau kumpul keluarga, mau menjenguk rumah orang tua sama induk. Kita kumpulnya mau libur. Pas di momen itu tapi kita nggak ada niat untuk merayakan, cuma kumpul kita makan-makan bareng. Pas tapi momennya gimana Ustaz? Ya tadi ya. Iya. Ya istilahnya kalau memang ini kembali kepada tadi innamal a'malu binniyat juga sama. Misalnya pada tanggal 1 nanti kita mau adakan kajian daurah misalnya. Ya enggak ada acara embel-embel apa? Cuma memang pas waktunya dengan liburan, tidak ada masalah kalau sekedar itu. Tapi kalau memang ada seperti sebagian orang, ya meskipun sekedar niatnya kumpul-kumpul, ya tapi ada embel-embel karena dalam rangka ini yang haram hukumnya. Bang, namun kalau sekedar kebetulan, kebetulan kita liburnya hari misalnya, tahun baru tersebut kita pergi dan sebagainya, tidak ada. Niat sama sekali tidak ada, ya keinginan sama sekali merayakannya, tidak ada masalah. Sama dengan tadi, emak-emak di dapur niup kompor, orang-orang niup. Ya, kalau ini kan untuk masak, ini bukan untuk dalam rangka. Kecuali kalau niup lilinnya atau niup kompornya dalam rangka jam 12, ya beda lagi. Baik, wallahu taala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.